adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah IMPA online Pelkat PA GPIB Immanuel Pekanbaru. Nah, pada hari Minggu ini 6 Juni 2021, Kak Joanna bertugas sebagai liturgos, Bu Sri bertugas sebagai pelayan firman, dan Kak Loisa bertugas sebagai editor. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada saatnya kita untuk bersaat teduh. Saat teduh masing-masing dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari kita awali ibadah kita dengan doa, di mana akan Kak Jo bawakan. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang melirik kanan kiri ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami berkumpul dalam ibadah IMPA online tanggal 6 Juni 2021. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati Ibu Sri yang akan menjadi pelayan firman. Engkau memberkati teman-teman kami juga agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita awali dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa.
Baik, adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana Mazmur terambil dari Mazmur 31 ayat 21 sampai 25. Apabila Alkitab kita sudah terbuka, mari kita membacanya bersama-sama, di mana akan Kak Jo yang bantu juga bacakan. Mazmur 31 ayat 21 sampai 25. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, terpujilah Tuhan. Ya, adik-adik kakak semuanya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari yang akan disampaikan oleh Ibu Sri, kita akan mengangkat lagu pujian dari firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak semuanya, apa kabarnya? Pagi ini kita ketemu lagi di hari Minggu bersama Ibu Sri. Oke, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Begini firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Judul pagi ini, adik-adik semuanya bisa belajar dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20, menjadi murid Yesus. Adik-adik semuanya, adik-adik kan menjadi murid ya saat ini ya, murid-murid dari salah seorang guru ataupun dari bapak guru. Nah, kalau adik-adik dipanggil misalkan Didi, apa jawabnya? Ya Bu, ya Pak, ya kan? Nah, begitu juga di dalam perjalanannya Tuhan Yesus menuju Danau Galilea, mereka bertemu dengan
Petrus dan juga Andreas. Mereka lagi mengerjakan tugasnya sehari-hari, yaitu menjadi nelayan. Coba lihat di situ ada jala yang besar ya, supaya bisa menangkap ikan. Nah, mereka pekerjaannya menjadi seorang nelayan itu tidak mudah, karena bisa terjadi kena ombak, bisa gelombang yang tinggi, itu tidak mudah. Mereka sangat tangguh, dia tetap giat melakukan tugasnya setiap harinya. Nah, di sini kita dapat belajar Tuhan Yesus mengasihi dan memilih semua orang yang dikehendaki. Petrus dan Andreas ini adalah orang-orang yang sederhana. Ya, orang yang sederhana Tuhan pilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bagaimana mereka? Ya, Andreas dan Simon dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya? Ayo, ikutlah aku. Nah, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan tempatnya itu, pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di situ juga ada saudara Simon, ada Yakobus dan Yohanes, ya. Nah, di sini kita lihat inilah murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil dengan latar belakang sebagai seorang nelayan. Ya, ada di sini ada Petrus, ada Andreas, di sini juga ada Yohanes, ya. Ini Yohanes, ini Yakobus, anak Zebedius, ya. Nah, di sini mereka menjadi seorang nelayan dengan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Nah, kita dapat belajar bagaimana kalau kita disuruh ikut menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi penjala manusia. Nah, ini penjalanya penjala ikan, tapi bagaimana bisa menjadi penjala manusia. Nah, kalau kita bisa menjadi penjala manusia, kita lihat diri kita sendiri bagaimana, ya. Kita bisa melihat diri kita ini, oh bisa, mampu. Nah, bagaimana cara adik-adik jadi penjala manusia? Cukup dengan apa yang ada pada diri adik-adik, ya. Yang pertama, ya, berdoa, mendoakan orang tua, ya, mengasihi orang tua, hidup dengan rukun dengan adik dan kakak, tidak ada berkelahi. Nah, mereka saling mendoakan, saling mengasihinya, ya kan? Kemudian juga mereka juga berbagi, ya kan? Berbagi dengan sesama. Teman saya bukan berkelahi, tetapi mengasihi. Kita doakan teman kita, misalkan ada yang sedih, ada yang mamanya sakit, kita bisa mendoakannya. Kemudian juga misalkan ada orang yang miskin minta-minta, ya. Jika kita ada orang yang miskin minta-minta, ya kasihlah sesamamu manusia. Kemudian bagaimana kita menanyakan kabar tentang kakak kita. Kakak di mana sekarang, kok nggak nampak ya? Temanku kemarin itu nggak pernah ketemu. Apakah dia sakit ataukah dia itu sehat ya? Kita cari kabarnya supaya kita mengetahui keadaan kawan kita saat ini. Kemudian dengarkan akan firman Tuhan, ya. Dengarkan akan kata papa mama, nasihat guru dan kakak. Jangan kamu sukanya sendiri. Disuruh dipanggil mama, nak sini nak, Riri datang sini nak. Tunggu mak, sebentar mak. Main HP. Tunggulah mak, sebentar lah mak. Ini lagi main kerjakan PR. Alasannya membuat PR, padahal dia main HP. Dipanggil ya, iya mama, letakkan HP-nya. Itu baru anak yang baik, yang bagus. Bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan dengan suara yang merdu, dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita latihan, misalkan pas lagi Natal nih ya, ini gambar tahun yang lalu itu, ya.
bagaimana mereka memuji Tuhan dengan tarian, dengan Natal. Kita ingat ya, waktu itu kita bisa Natal, tapi hari ini belum bisa. Kita doakan pandemi selesai, Natal kita bisa laksanakan. Nah, dari sini kita dapat belajar bagaimana kita membiasakan diri memuji Tuhan setiap hari. Ya, kita memuji Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan saat ini, itu merupakan berkat yang tak terkira. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu ya. Kita memuji Tuhan, berdoa. Nah, kira-kira bisa enggak, Ibu? Rasa semuanya bisa dilakukan asal ada kemauan dari diri kita sendiri ya. Nah, kemudian untuk ada bagi misalkan bagi semua orang, bagaimana untuk mendoakan kepada orang lain, ya kita doakan dengan hati yang baik. Kemudian adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Sri tadi? Ada yang tahu nggak ya apa isi dari firman Tuhan yang disampaikan Ibu Sri tadi? Pasti pada mengerti dong. Nah, Kak Jo akan mencoba memberikan pemahamannya kembali, di mana dalam firman Tuhan kali ini kita adik-adik semua dan kakak sendiri diingatkan lagi bahwa dalam pelayanan tidak perlu harus sudah besar, harus sudah tua, harus sudah kaya, tidak perlu, tetapi pelayanan itu dari hati yang paling dalam, siap untuk melayani, mau untuk melayani, berani untuk melayani, dan sabar dalam pelayanan. Dan adik-adik juga bisa menunjukkan pelayanan itu bukan dengan cara memberi ataupun dengan cara yang wah, tapi dengan cara berdoa, mendoakan keluarga, membantu teman di kelas yang lagi kesusahan. Kalau misalnya nggak ada makanan, bisa dibagi, ya kan? Terus apalagi ya, membantu kakak di rumah. Nah, itu bisa adik-adik contohkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita akan merespon firman Tuhan, di mana kita akan menyanyikan lagu dari Yesus Cinta Semua Anak. Penuh semangat ya kita menyanyikannya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik, adik-adik kakak semua, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kelimpahan-Mu kepada kami, bahwa kami dapat berkumpul dalam ibadah IMPA online ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami sampai saat ini masih melakukan ibadah melalui daring, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus dalam situasi ibadah kami saat ini. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu memanjatkan permohonan kehadapan-Mu, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari.
Bapak yang baik, berkati juga buat adik-adik di dalam proses mereka belajar melalui daring ini. Tuhan, Engkau berkati adik-adik agar adik-adik dapat mengerti dalam situasi pembelajaran daring tersebut. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga buat mama dan papa di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau selalu melindungi mama dan papa di dalam setiap kegiatan mereka. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan murah rezeki kepada mama dan papa. Bapak yang baik, Engkau memberkati juga buat bangsa dan negara kami. Engkau sertai, Engkau lindungi, jauhkanlah dari virus-virus yang saat ini sedang beredar di negara kami. Tuhan, Engkau sertai Bapak Presiden beserta jajaran sampai kepada RT RW. Tuhan, Engkau tutup bungkus pemerintahan kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati juga buat gereja kami, buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh penjuru dunia. Engkau memberkati Bapak. Engkau terkhusus untuk gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Engkau sertai, Engkau berkati pendeta, Engkau berkati majelis di dalam mengurus tatanan gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati juga buat kakak-kakak layan di dalam pelayanan. Engkau sertai, Engkau berikan kesehatan Bapak, Engkau berikan hikmat dan dalam pelayanan kakak-kakak layan semuanya. Bapa, ampunilah segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Amin. Adik-adik semua, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya sudah dipersiapkan. Nanti persembahannya bisa dititipkan kepada mama dan papa, diantar ke gereja langsung, atau bisa melalui barcode yang sudah diberikan oleh gereja. Kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Persembahan kita melalui doa persembahan, di mana akan dibawakan oleh teman kita Indi. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami ini agar berguna di pelayanan gereja-Mu. Berkatilah majelis jemaat dan kakak-kakak layan yang mengawalnya. Kiranya Engkau mengenal kami, Yesus. Amin. Sekilas kabar Pelkat PA. Salam adik-adik terkasih. Kakak Layan mau memberitahukan bahwa video kreativitas kita akan tayang 1 kali sebulan
mulai bulan Juni 2021 ini ya. Semua adik-adik mulai kelas Batita TK, anak kecil, dan anak tanggung boleh mengirimkan hasil kreativitasnya seperti biasa kepada kakak-kakak layan sesuai kelas atau pos atau sektor masing-masing. Nanti di bulan berikutnya akan ada apresiasi dari Pelkat PA untuk adik-adik yang membuat dan mengumpulkannya. Tetap semangat ya adik-adik dalam berkreasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah di akhir ibadah kita. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Apabila berkeluar dari rumah, tetap selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer dimanapun. Nah, untuk itu, mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah selesai ibadah IMPA kami pada hari ini. Sertai kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami selalu terhindar dari sakit penyakit, dari virus yang saat ini sedang beredar. Engkau memberkati kami di setiap sekolah kami juga Bapa. Engkau sertai, Engkau lindungi kami agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari selama sekolah daring ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah IMPA online selanjutnya ya. Shalom adik-adik semuanya.